Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Liverpool bermain imbang 1-1 dengan Fulham dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup 2023-2024 yang digelar di Craven Cottage. Liverpool sempat unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Luis Diaz di awal babak pertama. Fulham menyamakan skor di babak kedua berkat gol Issa Diop. Berkat hasil ini, Liverpool pun berhak lolos ke partai final dengan kemenangan agregat 3-2. Di final, Liverpool akan menghadapi Chelsea yang sebelumnya menyingkirkan Middlesbrough. Petualangan Girona di Copa del Rey 2023-2024 harus terhenti setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Real Mallorca dengan skor 2-3 dalam laga perempat final yang digelar di Son Moix. Mallorca tampil fantastis di babak pertama dengan memimpin 3-0. Setelah Kalerin membuka keunggulan pada menit ke-21, Abdon Press mencetak 2 gol masing-masing di menit ke-28 dan eksekusi penalti menit-menit 35. Memasuki babak kedua, Railo melanggar Christian Stuani di kotak terlarang pada menit ke-67. Kapten Mallorca itu pun diganjar 2 kartu kuning karena protes keras. Stuani yang menjadi algojo sukses mencetak gol dan memperkecil ketinggalan menjadi 1-3. Girona mencoba menambah gol di sisa waktu dan baru membuahkan hasil di menit ke-6 masa injury time lewat aksi Savio. Gol ini tak mampu menghindarkan Girona dari kekalahan dan Mallorca pun berhak melaju ke babak semifinal. Kemudian Barcelona terhenti di perempat final Copa del Rey 2023-2024. Itu setelah Barca takluk 2-4 dari Athletic Bilbao lewat laga yang berlangsung hingga babak tambahan. Baru semenit laga berjalan, Barcelona sudah harus memungut bola dari gawangnya. Gorka Guruzeta menyambar bola liar menjadi gol. Barcelona harus kehilangan Alejandro Balde pada menit ke-23 karena cedera. Ia meninggalkan lapangan sembari menangis dan digantikan Hector Fort. Barcelona menyamakan skor pada menit ke-26. Sapuan bek Bilbao malah mengenai Robert Lewandowski dan masuk ke gawang. Barca berbalik unggul pada menit ke-32. Lamine Yamal yang menerima bola dari Jules Koundé sukses mencetak gol. 2 menit babak kedua berjalan, Barcelona kebobolan lagi. Umpan silang terukur Nico Williams ditanduk Sanchez. Di babak tambahan waktu, Inaki Williams membawa Bilbao unggul pada menit ke-106 lewat serangan balik. Upaya Barcelona mengejar malah mendapatkan pukulan telak lainnya saat kebobolan di menit ke-121. Nico Williams menuntaskan serangan cepat Bilbao. Barcelona pun tersingkir dari Copa del Rey sementara Bilbao maju ke semifinal. Bayern Munchen sukses mengalahkan Union Berlin dengan skor tipis 1-0 dalam laga tunda Bundesliga 2023-2024 yang digelar di Allianz Arena. Pelatih Bayern Thomas Tuchel menurunkan tim terkuatnya pada laga ini termasuk Harry Kane. Namun tuan rumah masih kesulitan membongkar pertahanan Union Berlin hingga babak pertama berakhir. Hanya semenit usai kembali dari kamar ganti, Bayern Munchen akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat gol Rafael Guerreiro. Berkat hasil ini, Bayern Munchen masih menghuni peringkat 2 klasemen dengan poin 44, tertinggal 4 angka dari Bayer Leverkusen di puncak. Timnas Irak menutup fase grup Piala Asia 2023 dengan sempurna. Ini setelah Irak memenangi drama 5 gol kontra Vietnam dengan skor 3-2. Vietnam mengejutkan ketika memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Bui Hong Huet An. Vietnam setelah itu kehilangan satu pemain Quat Van Kang yang mendapat kartu merah. 2 menit selepas jeda, Irak menyamakan skor lewat Rebin Sulaka yang mencocor bola. Irak berbalik unggul 2-1 lewat Ayman Hussein yang masuk sebagai pengganti di babak kedua. Kemudian Vietnam berhasil menyamakan skor lagi pada menit ke-91 lewat sontekan Nguyen Quang Hai. Namun Irak tampil sebagai pemenang setelah diberikan penalti pada menit ke-12 injury time babak kedua. Di match lain, timnas Jepang memetik kemenangan krusial di pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023. Berhadapan dengan timnas Indonesia, The Samurai Blues menang dengan skor 3-1. Baru 3 menit laga berjalan, timnas Jepang mendapatkan penalti. Jordi Amat menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang.
Ueda yang mengeksekusi penalti itu melakukan tugasnya dengan baik. Di menit ke-35, timnas Jepang nyaris menggandakan keunggulan, sayang tembakan Maikuma masih mengenai tiang. Di menit ke-52, timnas Jepang berhasil menggandakan keunggulan mereka setelah umpan tarik Risudoan berhasil diceploskan Ueda. Di menit ke-88, gawang Indonesia kebobolan untuk kali ketiga. Kali ini Justin Hapner mencoba untuk menghalau tembakan Ueda Ayase, namun bola masih masuk ke gawang sendiri. Di masa injury time, skuad Garuda berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1 melalui gol Sandy Walsh. Dengan hasil ini, tim Merah Putih berada di posisi keempat atau posisi terakhir bagi tim yang berjuang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Maroko menutup fase grup dengan kemenangan tipis 0-1 atas Zambia. Hasil itu turut memastikan tuan rumah Pantai Gading selamat dan melaju ke babak 16 besar Piala Afrika 2023. Gol tunggal Hakim Ziyech menjadi pembeda kedua tim. Hasil ini memastikan Maroko menjadi tim terbaik di grup F dengan torehan 7 poin. Sementara Republik Demokratik Kongo mendampingi ke babak 16 besar usai imbang 0-0 lawan Tanzania. Kemenangan Maroko mengubur harapan Zambia untuk lolos. Zambia sejatinya cuma perlu hasil imbang saja untuk lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik dengan modal 2 poin dan selisih gol 0. Di saat yang sama, tuan rumah Pantai Gading menjadi tim yang diuntungkan. Mereka lolos karena Zambia gagal menambah poin, finish sebagai tim terbawa dari 4 tim terbaik peringkat ketiga. Sementara di grup E, 3 tim memastikan lolos. Mali menjadi juara grup disusul Afrika Selatan dan Namibia, sementara Tunisia terhenti sebagai juru kunci. Berikut daftar negara yang lolos ke 16 besar Piala Afrika. Benfica secara mengejutkan gagal melaju ke Final League Cup Portugal usai takluk lewat adu penalti dengan skor 4-5 saat berhadapan dengan Estoril. Benfica bisa dibilang tampil luar biasa di laga ini dan menguasai jalannya pertandingan dan memiliki jumlah peluang yang sangat banyak. Benfica kebobolan duluan di menit ke-16 karena adanya gol dari Rafik Guitane, namun mereka bisa menyeimbang kedudukan menit 58 melalui gol yang dicetak Nicolas Otamendi. Benfica yang mengejar gol kemenangan gagal sampai detik akhir pertandingan. Di babak perpanjangan waktu pun tak ada peluang yang mampu membuahkan gol kemenangan. Di babak adu penalti, 2 penendang gagal dari kubu Benfica yaitu Marcos Leonardo dan penendang 6 Benfica yang juga gagal adalah Thomas Araujo, sedangkan penalti kemenangan dari kubu Estoril dicetak oleh Bernardo Vital. Hasil tanpa menang nyaris dialami AS Roma di laga uji coba melawan Al-Shabaab yang berlangsung di KSY Stadium, Arab Saudi. AS Roma berhasil mencetak gol lebih dulu di match ini melalui Joao Costa pada menit ke-54. Di menit ke-78, kemenangan Roma nampak sirna usai Yannick Carrasco mampu membuat skor menjadi imbang. Namun Romelu Lukaku menjadi pahlawan AS Roma berkat golnya pada menit ke-85. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka tidak bisa menggunakan jasa Anthony Martial hingga 10 pekan ke depan. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Martial menderita cedera baru. Sang striker menderita cedera pangkal paha, cedera ini dikabarkan cukup parah. Tak ayal, sang striker dikonfirmasi harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera tersebut. MU juga menyebut proses operasi sang striker berjalan lancar, sehingga ia kini tinggal fokus untuk pemulihan. Menurut gosip yang beredar, Manchester United akan mencoba mencari striker baru untuk mengatasi cedera Martial. Nama Eric Maxim Choupo-Moting dilaporkan jadi kandidat terkuat calon striker baru Setan Merah. Sebenarnya Choupo-Moting adalah buruan lama MU. Bayern sendiri dikabarkan ingin mempertahankan sang striker. Namun jika ada tawaran yang bagus, Dayrotan siap melepaskan. Bayern sendiri dikabarkan ingin mempertahankan sang pemain. Legenda Meksiko Javier Chicharito Hernandez telah resmi kembali ke klub masa kecilnya Chivas di Liga Meksiko. Pernyataan resmi dari klub Meksiko tentang perekrutan penyerang veteran tersebut berbunyi, Javier Chicharito Hernandez kembali ke tim masa kecilnya hingga akhir tahun 2024.
Mantan pemain internasional Meksiko berusia 35 tahun itu menghabiskan 3 tahun terakhir di klub Major League Soccer LA Galaxy. Pada Juni 2023, ia mengalami cedera ACL yang mempersingkat petualangannya bersama klub Amerika Serikat tersebut. Sejak November tahun lalu, Hernandez berstatus bebas transfer. Atletico Madrid telah mengumumkan rekrutan pertama mereka di bursa Januari ini, dan pemain tersebut adalah penjaga gawang Horatio Moldovan dari Rapid Bucharest yang didatangkan untuk menjadi kiper pelapis Jan Oblak. Pemain 26 tahun tersebut telah menaikkan kontrak berdurasi 3,5 tahun dengan klub ibu kota Spanyol yang akan membuatnya bertahan di sana hingga 2027 mendatang. Tidak ada biaya transfer yang diumumkan untuk Moldovan, namun kabar menyebutkan bahwa Los Rojiblancos menebusnya dengan mahar senilai 1 juta euro, dan itu adalah jumlah yang tertera dalam klausa rilisnya. Ini akan menjadi pengalaman pertama berkarir di luar negara asalnya, Rumania. Tuan rumah Piala Afrika Pantai Gading memecat pelatih Jean-Louis Gasset setelah kekalahan memalukan mereka dari Guinea Ekuatorial. Jean-Louis Gasset mengambil alih jabatan pelatih pada Mei 2022 dan memenangkan 10 dari 17 pertandingan sebagai pelatih dengan 3 kali seri dan 4 kekalahan. Dia membuat keputusan untuk tidak memanggil Eric Bailly dan Wilfried Zaha untuk turnamen tersebut, di mana terdapat beban ekspektasi pada tuan rumah. Aljazair memecat pelatih Jamel Belmadi setelah juara 2 kali itu tersingkir dari Piala Afrika di babak penyisihan grup. Belmadi dipecat setelah Aljazair secara mengejutkan kalah dari Mauritania di laga pamungkas babak penyisihan grup. Belmadi menjadi pelatih ketiga yang dipecat oleh tim peserta Piala Afrika setelah tuan rumah Pantai Gading memecat pelatih Jean-Louis Gasset dan Ghana memecat Chris Hughton. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!